Sentuhan emas dari sebuah cerita dan kisah. Salah satu pendekatan kita dengan anak atau dengan siapapun adalah dengan bercerita. Bercerita ini memberikan kesan mendalam dan bahkan menyimpan di file otak anak-anak kita tentang bagaimana menciptakan imajinasi yang berkembang. Maka pentingnya bagaimana bercerita yang sangat baik, yang positif sehingga menjadi nilai dalam kehidupan anak kita. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali isinya tentang kisah, tentang cerita atau kisah, yang bagaimana kisahnya itu tentang kisah para nabi. Kisah dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan nabi yang lainnya. Bahkan kisah Nabi Yusuf itu salah satu termasuk kisah Ahsanul Qasas, termasuk kisah yang sangat baik, bahkan dikisahkan dari mulai kecil sampai dewasa, dan itu ada dalam Al-Quran, bahkan dituliskan dalam Quran surah Yusuf. Nah, disinilah bagaimana bisa menanamkan nilai dan norma untuk kehidupan anak kita. Bahkan ketika berkisah atau bercerita, gitu ya, zaman dulu kan sampai ada dongeng. Nah, itu sebenarnya sedang mengajarkan bagaimana tentang nilai-nilai dalam kehidupan anak kita. Nah, salah satu kisah atau cerita atau dongeng yang baik ini mempengaruhi kehidupan anak kita. Ketika itu ada seorang anak yang pengen nanti masuk ke pesantren. Tentu orang tuanya harus menyiapkan dong supaya anak ini semangat masuk pesantren. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Selalu menceritakan, selalu mengisahkan, dan bahkan menyampaikan bagaimana kehidupan nanti di pesantren. Setiap malam diceritakan, nanti kalau pesantren kamu dapat teman baru. Nanti kalau kamu kesepian gak apa-apa. Nanti kalau kamu kangen nanti sama ayah atau bunda dijenguk sebulan sekali, atau nanti ada jadwal besuknya. Diceritakan bagaimana kehidupan di pesantrennya. Akhirnya anak ini ketika dia lulus SD, dia pengen masuk pesantren karena ada cerita yang positif, cerita yang baik, dan itu udah menjadi solusi dalam nanti kehidupan di pesantren. Seperti kalau dia kangen, oh iya, ayah juga, bunda juga cerita, kalau kangen kan nanti bisa dibesuk. Oh iya, kalau kesepian, kalau ada masalah A, B, C, dan D, sudah dikisahkan, sudah diceritakan bagaimana cara untuk mencari solusinya. Itu adalah dampak daripada cerita atau kisah atau dongeng yang positif. Nah, tapi ketika ternyata cerita yang negatif atau mendongengkan hal yang tidak baik gitu, itu pun menjadikan masuk ke dalam imajinasi anak kita. Contoh misalkan dongeng tentang hantu, cerita tentang yang misterius, yang menakutkan. Nah, itu bisa tertanam kepada hati dan pikirannya, sehingga dampak daripada kisah dan cerita itu, anak gak mau ke kamar mandi. Kalaupun ke kamar mandi harus diantar, dan bahkan mungkin masuk ke alam mimpinya, ke tidurnya. Dan itu dampak daripada cerita atau kisah yang disampaikan kepada anak kita. Nah, inilah yang hebatnya, dahsyatnya tentang cerita atau kisah. Maka setiap orang itu sebenarnya ada sisi daripada harus terpenuhinya tentang kisah, tentang cerita dalam pikirannya. Terlebih kalau ternyata memiliki dominan otak kanan. Jadi manusia itu ada namanya otak kanan. Nah, ini otak kanan ini bagaimana kemampuan berimajinasinya, kemampuan menciptakan dalam pikirannya ketika itu dalam sebuah ceritanya, pengalaman itu adalah bagian dari otak kanan. Maka kalau anak kita cenderung otak kanan, maka pendekatannya dengan cerita, dengan kisah, ataupun dongeng. Nah, tapi sebaliknya kalau dominannya otak kiri biasanya ini dia lebih senang yang realistis, lebih senang yang masuk ke dalam logika. Maka ceritakannya yang masuk dengan logikanya, ceritakannya yang realistis. Maka dia pun pasti senang dengan cerita tersebut. Nah, maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi persoalan karena hari ini apakah di informasi otak dan anak kita ini sudah ada kisah-kisah tentang para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para sahabat, atau kisah-kisah orang sukses, kisah-kisah orang yang berjuang dalam kehidupannya. Makin penting untuk memasukkan kepada alam pikirannya, alam hatinya, alam jiwanya,
bahwa dia dalam pikirannya, oh Rasulullah yang bagaimana perjuangannya, oh sahabat yang hebat dalam ketaatannya, ada sahabat yang rajin bersedekah, yang dermawan, ada sahabat yang rajin ibadah, ada yang sahabat kuat dalam berdoanya, ada sahabat yang pandai baca Qur'annya. Nah itu harusnya ada dalam hati pikirannya, sehingga itu menjadikan nilai dalam kehidupannya, sehingga semangat dalam ibadahnya. Nah ini menjadikan hal-hal yang positif dikisahkan. Atau pengen sukses, ya mungkin diceritakan bagaimana cara orang sukses itu, diceritakan gimana cara orang bisa menjadi kaya, gimana orang yang disiplin, dan itu mendapatkan nanti hasil yang kesuksesan. Maka berikanlah untuk cerita, kisah, dan bahkan dongeng yang positif kepada alam bawah sadar anak kita. Jadi zaman dulu suka ada buku gitu ya, dan buku dibacakan untuk misalkan kisah-kisah para nabi, para sahabat, atau mungkin bahkan zaman dulu masih ada dongeng gitu ya, dongeng-dongeng baik yang mitos ataupun yang mungkin cerita rakyat seperti itu. Tapi itu sebenarnya bisa diambil pelajaran ya. Ada kisah Malin Kundang gitu yang anak durhaka kepada orang tua. Jadi dikasih pesan khusus daripada tersebut. Sekarang sudah canggih juga, bisa kisahnya, ceritanya itu kan ada di YouTube juga ya, untuk mendengarkan kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, dan seterusnya. Maka itulah pentingnya sentuhan emas lewat kisah, yang salah satu metode pendidikan yang coba kita ajarkan dengan tidak langsung, yaitu lewat kisah-kisah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Silahkan boleh ditulis di kolom komentar bagaimana pengalaman daripada kisah-kisah cerita apa yang pernah didapatkan. Boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.